Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ISK Podcast. Bersama saya Risalia. Kali ini saya ditemani dengan narasumber Bapak Agus dari Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan. Silakan kepada Bapak Agus bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Pak. Siapa tadi? Mbak Risa. Mbak Risa. Terima kasih Pak Risa. Jadi saya Agus Setiawan sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus dapat kesempatan di forum ini untuk bisa kita diskusikan terkait dengan program-program pertanian di Kabupaten Kudus. Baik, kalau menurut Bapak sendiri itu hilirisasi untuk para petani itu seperti apa, Pak? Jadi memang pertanian ini kan sesuatu hal yang pokok ya. Jadi kita tahu bahwa pertanian ini merupakan satu kebutuhan pangan, terutama beras. Sehingga kita harus betul-betul punya strategi dan punya program-program yang terkait dengan bagaimana mengembangkan pangan ini bisa menjadi satu kebutuhan yang bisa kita siapkan. Jadi terkait dengan hilirisasi pertanian, kita harus melihat sebetulnya problem-problem yang ada seperti apa. Kita tahu bahwa selama ini dalam kurun waktu dasawarsa ke belakang, kita mengalami dampak perubahan iklim, yaitu El Nino dan La Nina. Dan ini harus kita cermati bersama. Bagaimana cara mengatasi, bagaimana cara mengantisipasi, dan bagaimana cara kita melakukan mitigasi terkait dengan dampak perubahan iklim El Nino dan La Nina. Nah, El Nino sendiri itu adalah kondisi cuaca di mana curah hujan di bawah rata-rata, artinya di bawah normal. Jadi kondisi El Nino adalah kondisi di mana satu waktu iklim keadaan kering. Dan kalau La Nina itu adalah kondisi iklim di mana curah hujan di atas rata-rata normal, artinya kondisi basah. Nah, dan ini sudah berbeda dengan kondisi iklim waktu dulu kan setahun dibagi dua ya. Iya. Nah, dulu kan ada musim hujan, ada musim panas. Tapi sekarang sudah tidak bisa seperti itu lagi. Jadi polanya sudah waktunya lebih panjang. Nah, makanya dengan kondisi ini kita harus punya strategi. Di antaranya adalah kita bisa memanfaatkan sumber-sumber daya air secara maksimal, terutama kondisi saat ini. Bahwa kita tahu saat ini adalah masuk di musim El Nino. Sehingga kita diskusikan dengan semua stakeholder yang ada, terutama dengan teman-teman pengairan, bagaimana kita memanfaatkan sumber-sumber daya alam yang tersedia ini untuk melakukan proses percepatan tanam, sehingga ketika nanti tanam sudah kita lakukan, pada masa-masa kritis air, lahan itu sudah tertanami. Artinya padi itu sudah layak tumbuh. Dan alhamdulillah dengan pola ini Kudus bisa tanam lebih awal dan tingkat kemungkinan kekeringan bisa kita antisipasi karena kita memanfaatkan sistem gilir. Nah, sistem gilir artinya irigasinya tidak satu serempak dalam kawasan yang luas, tapi kita pola gilir. Yang ini kita memanfaatkan sumber air dari Waduk Kedungombo dan Waduk Logung. Untuk Waduk Kedungombo itu sendiri adalah khusus di wilayah Undaan secara total, dan untuk yang Kedung Logung ini di wilayah Kecamatan Jekulo dan Mejobo. Sistem gilir itu sendiri untuk yang Waduk Kedungombo ini kita bagi dua, artinya yang kelambu kanan khusus ke Undaan itu 3 hari sekali, terus nanti 3 hari lagi ke kelambu kiri ke wilayah kabupaten lain, ke Demak khususnya. Nah, dengan seperti ini pemanfaatan air bisa lebih maksimal, meskipun mungkin petani juga agak sedikit kesulitan. Dan untuk mengantisipasi kesulitan air itu, kita memanfaatkan sistem pompanisasi yang diambil dari tutasan di Sungai Juwana. Jadi kita memanfaatkan pompa-pompa, dan kebetulan kami dinas juga memberi fasilitasi pinjaman pompa kepada desa-desa yang memungkinkan untuk bisa memanfaatkan pompa tersebut, yang saat ini ada di Undaan Tengah. Dan alhamdulillah Undaan Tengah kondisinya juga bisa terselesaikan meskipun belum semuanya masa tanam itu terlampaui.
Jadi kalau soal bagaimana kan sebagai pemerintah itu bagaimana program pemerintah dalam hilirisasi untuk para petani di Kudus itu seperti apa, Bu? Yeah. Jadi program-program yang bisa dilaksanakan adalah dari pemerintah pusat sendiri ini memberikan bantuan pemerintah berupa bantuan benih. Di tahun 2023 sendiri itu ada 3 program, yaitu program reguler yang tanam di MT2, artinya di awal tahun, kemudian program DPI ketika masa pasca banjir dulu. Jadi ketika masa pasca banjir dapat bantuan benih untuk masa tanam setelahnya. Itu namanya program DPI, artinya program dampak perubahan iklim. Dan setelah kita tahu ada perubahan ada dampak El Nino, kita usulkan juga untuk gerakan tanam El Nino. Cuman sampai saat ini masih dalam proses pembahasan di tingkat pusat. Kami juga mengusulkan untuk kegiatan program optimalisasi tanam. Dan sampai sekarang memang kami masih berharap mudah-mudahan pemerintah pusat segera saja untuk bisa memberikan bantuan ini kepada para petani, minimal memberikan sedikit kemudahan lah buat petani. Itu nanti kalau untuk pembagian bibitnya itu nanti akan disebar ke seluruh Kabupaten Kudus ya, Pak? Yeah. Jadi untuk polanya adalah kita sesuaikan dengan jadwal tanam. Nah, kita sesuaikan dengan jadwal tanam. Jadi kita usulkan mana-mana yang tanam di bulan-bulan terakhir. Jadi bulan Oktober, November, Desember itu yang kita usulkan. Jadi nanti memang kalau yang sudah tanam di bulan-bulan sebelumnya ya artinya berarti tidak memungkinkan. Jadi yang kita usulkan adalah yang tanam-tanam di bulan-bulan Oktober, November, dan Desember. Dan kami juga mencoba karena El Nino ini kan tidak hanya berhenti di tahun 2023. Karena menurut sumber dari BMKG tahun depan pun diprediksi juga masih dalam kondisi El Nino, sehingga kita juga mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat untuk tahun depan coba kita upayakan untuk dapat usulan kembali. Kemarin kita diskusikan berapa kapasitas yang bisa kita usulkan, kisaran ada 5.000 hektar, 5.000 sekian hektar lah. Itu yang kita coba usulkan agar petani juga mendapat fasilitas bantuan dari pemerintah pusat. Iya. Semoga dengan cara seperti itu bisa membantu para petani yang ada di Kudus ya, Pak. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kami coba ini juga memberikan sedikit keringanan kepada petani. Oh ya, ini ada sedikit pula bahwa kita tahu dinamika pergerakan generasi petani ini kan semakin sulit ya. Banyak pemuda-pemuda ini yang tidak mau bergerak di bidang pertanian. Betul. Maka akhirnya kami mencoba dengan para petani berdiskusi memanfaatkan sistem mekanisasi. Dan kemarin di Karangrowo kita coba melakukan pola tanam itu sudah dengan alat. Jadi dengan alat transplanter kita tanam dengan alat, artinya sudah tidak dengan tenaga manusia lagi. Dan kemudian hari pun untuk tenaga semprot kita rencana dengan memanfaatkan drone. Jadi nyemprotnya pakai drone. Ya, jadi apapun lah kita upayakan, mudah-mudahan ini kerjasama dengan salah satu lembaga jasa Alsintan. Ya, semoga saja nih petani tergerak untuk bisa mengikuti pola ini karena dari segi biaya relatif lebih murah dibanding dengan tenaga manusia. Ya mungkin kalau manusia kan mungkin faktor kemanusiaan ya. Tapi karena memang mau tidak mau tenaganya sudah sangat berkurang, ya kita dorong ya harus dengan alat mesin pertanian. Mudah-mudahan dengan cara-cara seperti ini ketahanan pangan kita bisa lebih mapan, kita tidak takut kekurangan sumber pangan lagi. Ya. Kalau untuk dampak dari program hilirisasi ini bagaimana, Pak? Menurut Bapak? Dengan program-program ini alhamdulillah lah, intinya paling tidak komunikasi bisa berjalan. Artinya komunikasi kami dengan petani bisa terjalin dengan baik sehingga kebutuhan dari petani seminimal mungkin kami bisa fasilitasi. Saya yakin tidak semuanya bisa. Terfasilitasi, tapi seminimal mungkin kebutuhan petani bisa kita fasilitasi, terutama tadi lah. Dan saat ini pun dalam bulan-bulan ini kita sedang menyusun ERDKK.
Itu rencana definitif kebutuhan kelompok untuk kebutuhan pupuk tahun depan. Jadi kita sudah susun sehingga tahun depan kita tahu sebetulnya proporsi kebutuhan pupuk seperti apa. Nanti tinggal kebijakan dari pemerintah pusat untuk yang pupuk subsidi ini nanti kebijakannya seperti apa, minimal kita sudah mengusulkan proporsi kebutuhan dalam 1 tahun ke depan seperti apa. Baik, dengan beberapa usulan program dari pemerintah tadi, semoga bisa membantu para petani yang ada di Kabupaten Kudus. Amin. Mudah-mudahan petani lebih sukses. Iya. Para pemuda mau bergerak di bidang pertanian sehingga kita tidak lagi kesulitan di bidang pangan, karena kita tahu bahwa kadang beras ini menjadi pemicu inflasi. Betul sekali. Sekarang harga Harga beras sudah mulai naik. Tinggi, ya. Ya di satu sisi kami suka karena kan petani dapat untung ya. Tapi di sisi lain kan masyarakat lain yang butuh pangan dengan harga yang tinggi ya. Ya, tapi kami mencoba dengan teman-teman di bidang ketahanan pangan, mereka melakukan satu kegiatan gerakan pangan murah yang dilakukan setiap bulan sekali di minggu kedua untuk membantu lah menerima kita menjual produk pangan dengan harga murah. Ya mudah-mudahan nanti semuanya bisa kita fasilitasi meskipun tidak semuanya. Ada pesan untuk teman-teman pengairan atau teman-teman petani yang menonton episode ini? Himbauan kami, mohon para petani jangan membakar jerami. Nah, ini himbauan kami. Kenapa? Karena jerami ini kan bagian dari kebutuhan lahan, kebutuhan akan organik, kebutuhan akan bahan organik lahan. Karena dengan dikembalikan jerami, maka kapasitas ikatan air dalam lahan ini akan semakin tinggi sehingga mampu meningkat tangkapan hujan. Nah, kalau ini dalam kurun waktu panjang, ini ya mudah-mudahan ini juga menjadi pengendali banjir juga, termasuk juga pengendali kekeringan, karena ikatan air di dalam permukaan tanah itu menjadi semakin besar. Karena sebetulnya logika teknisnya kandungan organik tanah itu harusnya 5%. Sementara di lahan kita itu 1% saja sudah tidak ada, jadi kurang banyak. Makanya kami himbau agar para petani ini jangan membakar jerami. Kalau perlu malah nambah pupuk organiknya, memanfaatkan kotoran sapi, kotoran ternak lain dan sebagainya. Baik, itu saja. Terima kasih kepada Bapak Agus yang telah menyempatkan diri untuk datang ke ISK Podcast. Saya Risalia pamit undur diri. Nantikan episode selanjutnya bersama saya Risalia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.